Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pembelajar fisika, peserta didik, dan generasi muda Indonesia yang berbahagia. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih diberi kesehatan ya di masa pandemi ini, sehingga ini berdampak pada kegiatan belajar mengajar di sekolah ya yang masih memakai pembelajaran jarak jauh. Baiklah, untuk kali ini masih di sekitar di listrik mengalir ya. Kita akan mempelajari energi dan daya listrik. Untuk ini persiapkan baik-baik kalian ya, sediakan buku catatan. Nanti hal-hal yang penting ya tentunya bisa kalian catat di buku catatan agar ini menjadi sumber belajar kalian ya untuk listrik mengalir. Jangan lupa sekali lagi untuk pengembangan video kami selanjutnya, jangan lupa subscribe, share, dan komen. Oke, selamat belajar dan mengikuti video kami untuk listrik mengalir, khususnya di subtopik energi dan daya listrik. Tujuan pembelajaran kali ini generasi muda yang bahagia. Jadi setelah mengikuti video ini, tentunya peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian energi listrik. Yang kedua, menentukan faktor-faktor besaran yang menentukan besarnya energi listrik. Kemudian yang ketiga, menganalisis persamaan matematik besarnya energi listrik. Yang keempat, mengaplikasikan persamaan energi listrik untuk menyelesaikan soal listrik. Yang kelima, mampu menganalisis alat listrik yang hemat energi. Yang keenam, mampu menganalisa dan menghitung kebutuhan listrik di rumah. Yang ketujuh, memahami pengertian daya listrik. Yang kedelapan, menentukan faktor-faktor besaran yang menentukan besarnya daya listrik. Yang kesembilan, menganalisis besaran yang tertera pada alat listrik. Yang ke-10, mengaplikasikan besaran energi listrik untuk menyelesaikan soal. Dan yang terakhir, mengaplikasikan besaran daya listrik untuk menyelesaikan soal. Demikian para siswa pembelajaran fisika maupun generasi muda Indonesia yang sangat ditunggu oleh bangsa ini untuk membangun bangsa Indonesia sehingga mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Baiklah, marilah kita ikuti video selanjutnya. Kita lanjutkan, peserta didik yang berbahagia, untuk kuantitas atau besarnya energi listrik. Dari pengertian energi listrik di atas, ada 3 faktor besaran yang menentukan besarnya energi listrik, yaitu kuat arus listrik, atau nanti dilambangkan dengan I, beda potensial listrik atau tegangan listrik yang nanti akan dilambangkan dengan V besar, dan lamanya arus listrik mengalir, yang nanti akan digunakan T. Ketiga besaran tersebut tersusun dalam persamaan matematik berikut. Energi listrik sama dengan perkalian antara tegangan V kali kuat arusnya I kali lamanya waktu mengalir ya. Jadi itu ada
dijelaskan di catatan ya, masing-masing lambang besarannya ya. E energi listrik dalam satuan joule, V tegangan listrik dalam satuan volt, I kuat arus listrik dalam satuan ampere, T waktu dalam satuan sekon. Ingat hukum ya, V sama dengan I kali R. Kalau kita masukkan ke persamaan, energi listrik diperoleh E sama dengan I kuadrat kali R kali T, atau E sama dengan V kuadrat kali T per R. Saya kira gini, hanya ibaratnya orang pakai baju ya, anak-anakku tercinta, peserta didik, ini hanya ganti baju saja, namun secara esensial sebenarnya sama ya, bahwa itu adalah baju-baju daripada persamaan energi listrik. Baiklah, kita lanjutkan para pembelajar fisika atau peserta didik dan generasi muda Indonesia ya. Kita akan lanjutkan pengertian daya listrik. Daya listrik adalah kecepatan penggunaan energi listrik. Jadi daya listrik dapat ditulis dengan persamaan daya listrik sama dengan energi listrik per waktu. Jadi setiap besaran kecepatan pasti pembandingnya waktu ya. Atau kalau menggunakan lambang P sama dengan E per T, atau P sama dengan V kali I ya. Dalam bentuk lain ya, mengingat hukum yang ada ya, maka P juga bisa ditulis dalam bentuk I kuadrat R ya, nanti kalian coba analisa ya. Atau P sama dengan V kuadrat per R ya, dimana E ini adalah energi listrik dalam satuan joule, V tegangan listrik dalam satuan volt, I kuat arus listrik dalam satuan ampere, T waktu dalam sekon, dan P daya listrik dalam satuan joule per sekon, atau di masyarakat lebih dikenal dengan nama satuan watt ya. Jadi watt ini adalah satuan daya ya. Dari pengertian daya listrik di atas, jika alat listrik memiliki daya listrik yang besar, maka kebutuhan energi listrik tiap satuan waktunya akan besar. Kita harus bijak ya dalam menggunakan listrik dengan cara memilih alat listrik sesuai kebutuhan dan mematikan alat listrik yang sudah tidak digunakan ya. Ini adalah kebijakan ya untuk hemat energi ya, agar krisis energi di Indonesia tidak terjadi ya. Jadi kita semuanya harus berpartisipasi dalam hemat energi di rumah ya, mulai dari rumah ya, sehingga nanti secara nasional pun Indonesia akan ada efisiensi penggunaan energi ya, utamanya lah energi listrik. Baiklah, kita teruskan untuk memahami label-label ada yang di alat listrik yang terjual di pasaran ya. Beberapa contoh alat yang menggunakan listrik dengan daya yang berbeda ya. Misalnya kalau kita lihat lampu pijar ya, di sana akan tertulis label tulisan 220 40 watt misalnya ya. Apa artinya ini? Artinya lampu ini akan bekerja dengan baik jika dipasang pada tegangan 220 volt dan tiap detiknya menggunakan energi listrik sebesar 40 joule atau 40 watt. Berapa hambatan lampu tersebut? Nah, ini kalian tentunya bisa kembali ke pengertian daya tadi ya. Jawab P sama dengan V kuadrat per R. Jadi R sama dengan V kuadrat per P, atau tegangan dikuadratkan bagi dayanya, maka diperoleh 220 kuadrat per 40 atau 1210 ohm. Nah, ini ya, jadi sekarang kalian udah tahu ya dan bisa menghitung hambatan alat listrik ya jika kalian bisa melihat label yang ada di dalamnya. Contoh lain adalah setrika listrik. Misalnya produk ini diberi label tulisan 220 volt 200 watt. Apa artinya? Nah, sekarang kalian sudah tahu. Artinya adalah setrika listrik ini akan bekerja dengan baik jika dipasang pada tegangan 220 volt dan tiap detiknya menggunakan energi listrik sebesar 200 joule atau 200 watt ya. Berapa hambatan setrika listrik ini ya? Berapa hambatan setrika listrik ini? Ya kalian bisa hitung sendiri ya, dengan memasukkan data yang ada di label itu 220 kuadrat dibanding 200 ditemukan 242 ohm ya.
Nah sekarang contoh soal ya, kalian bisa hitung sendiri ya. Misal produk ini kulkas ya, buah kulkas diberi label tulisan 22 watt 400 watt. Coba kalian jelaskan artinya dan tentukan berapa nilai hambatan listrik kulkas tersebut ya. Ini coba, saya yakin kalian sudah bisa menghitung sendiri ya, dengan mengikuti dengan baik materi ini dari depan ya. Maka tolong kepada semua peserta didik ini untuk bisa mengikuti dengan baik. Peserta didik yang berbahagia dan pembelajar fisika generasi muda Indonesia yang berbahagia pula ya, setelah mempelajari energi dan daya listrik, maka materi listrik maril dianggap sudah selesai. Oleh karena itu, untuk mengingatkan kembali materi-materi dari awal, ini akan disajikan contoh-contoh soal ya. Pelajari dengan baik contoh soal berikut ya. Ini kalian tidak asing bahwa ada rangkaian di samping ya, R1, R2, R3, R4 ya. Benar dirangkai gabungan ya. Jadi gabungan apa? Kalau kalian lihat tentunya adalah gabungan seri paralel. Mana yang paralel? Ya tentunya R2, R3, R4 ini dirangkai secara paralel. Jika datanya seperti itu, R1 10 ohm, R2 20 ohm, R3 30 ohm, dan R4 60 ohm, tentukan hambatan pengganti pada ujung-ujung AB ya. Nah ini langkahnya ya, perhatikan rangkaian. Rangkaian ini termasuk rangkaian gabungan seri paralel, maka langkahnya sebagai berikut ya. Cari pengganti paralelnya dulu, yaitu tadi R2, R3, dan R4 paralel sehingga diperoleh pengganti rangkaian paralel ya. Setelah itu serikan dengan R1 sehingga diperoleh pengganti hambatan RAB. Setelah dihitung berapa nilai R paralelnya? Ya, nilai R paralelnya adalah 10 ohm. Kalau R paralel ini diserikan dengan R1, lihat gambar ya, maka akan diperoleh R1 plus R paralel ya, 10 ohm plus 10 ohm jadi 20 ohm ya. Oke ya, mudah-mudahan kalian sudah paham ya. Maka soal akan ditingkatkan kesulitannya ya, bukan kesulitannya sebenarnya, kerumitannya. Yang penting kalian terus teliti ya. Oke, ikuti contoh soal berikutnya ya. Ya, pembelajaran fisika, ini contoh berikutnya ya. Pelajari baik-baik contoh soal berikut ya. Nah, sekarang ditingkatkan sedikit ya untuk berpikir lebih teliti ya. Sekarang hambatan-hambatan tadi ya kita hubungkan dengan sumber tegangan ya, 35 volt ya. Ya. Ini ada rangkaian gabungan R1 20 ohm, R2 30 ohm, R3 45 ohm, dan R4 90 ohm, dan dihubungkan dengan sumber tegangan 35 volt. Pertanyaannya adalah tentukan A. Hambatan pengganti pada ujung-ujung AB, kuat arus listrik yang melewati rangkaian, dan tegangan di ujung-ujung paralel, kuat arus listrik yang melewati R2, R3, dan R4. Ya, ini tentunya ini harus berpikir lebih kompleks ya, bukan sulit ya. Oke, mari kita ikuti baik-baik ya. Apa langkah-langkahnya? Jadi langkah pertama, cari pengganti rangkaian paralel terlebih dahulu antara R2, R3, dan R4 sehingga diperoleh pengganti R paralel ya sebesar 15 ohm. Ini kalau kalian coba ya nanti ya, agar video ini tidak terlalu panjang, maka tidak Bapak sampaikan di sini. Nanti kalian mencoba mencari sendiri ya, R paralelnya antara R2, R3, R4 itu akan ketemu 15 ohm. Dan serikan dengan R1, maka RAB akan ditemukan 20 plus 15. Jadi 35 ohm ya. Nanti kalian coba sendiri, coret-coret di rumah ya dalam belajarnya. Kemudian setelah itu gunakan hukum U, maka diperoleh I sama dengan tegangan per hambatan total ya, rangkaian ya. Maka diperoleh 35 volt dibagi 35 ohm, diperoleh 1 ampere.
ya, diperoleh 1 ampere. Kemudian tegangan di ujung-ujung paralel, ingat dalam hukum Kirchhoff 2, ingat ya, bahwa tegangan di ujung-ujung paralel tentunya ini kalian cari dulu paralelnya ya. Paralelnya adalah I kali R paralel. Setelah dicari tadi arusnya 1 ampere, maka R paralelnya adalah 15 volt. Maka arus di paralel, ingat di tayangan video sebelumnya bahwa tegangan di ujung-ujung paralel adalah sama besar, maka IR2 adalah EP paralel per R2 setengah ampere, dan IR3 adalah tegangan paralel banding R3 ini seperti ampere, dan arus yang melewati R4 adalah E paralel banding R4 15/90 seper 6 ampere. Jadi kalau ini kita jumlahkan, ini akan sama dengan hukum Kirchhoff 1 ya, bahwa arus yang masuk percabangan sama dengan arus yang keluar dari percabangan. Nah, silakan kalian coba jumlah antara IR2 plus IR3 plus IR4 ya. Nanti kalian jumlah ya, pasti hasilnya akan 1 ampere ya. Ini adalah konsep daripada hukum Kirchhoff 1. Sedangkan arus yang lewat R1 juga 1 ampere. Kenapa? Karena antara R1 dengan R paralel adalah seri. Ingat kemarin arus listrik yang melewati rangkaian seri adalah sama besar ya. Ya, ini konsep-konsep ini penting ya. Jangan sampai kalian lupakan dan abaikan ya. Karena ini akan digunakan nanti untuk menyelesaikan soal-soal yang lebih rumit ya gitu. Insya Allah kalau konsep ini sudah dipahami dengan baik ya, tidak ada masalah ya. Insya Allah tidak ada soal yang sulit ya, dan bisa kalian selesaikan dengan baik. Jadi di video ini adalah konsep-konsep dasar yang nanti akan digunakan untuk menganalisis, mensintesa soal dan mengaplikasikan ya konsep-konsep dasar ini untuk menyelesaikan soal yang ditanyakan ya pada soal-soal yang lebih rumit. Oke, peserta didik yang berbahagia, kita ikuti contoh soal berikutnya. Ini Bapak ambil dari soal nomor 4 ujian nasional tahun 2014 ya. Dari rangkaian di samping, besar arus total dalam rangkaian adalah berapa ini ya. Ini terang saja, ini sudah kalian pelajari ya. Ingat, ini rangkaian termasuk rangkaian gabungan ya, seri paralel ya. Perhatikan rangkaian. Ini adalah rangkaian hambatan seri paralel, maka langkahnya sebagai berikut. Perhatikan 3 ohm dan 9 ohm. Rangkaian apa itu? Iya, bagus sekali ya. Itu adalah rangkaian seri diperoleh pengganti seri ya, 3/9 di 12 ohm ya. Di rangkaian seri diperoleh 12 ohm. Rangkaian seri ini di paralel ya, di paralel dengan 12 ohm ya, maka akan diperoleh pengganti paralel 6 ohm. Lihat rangkaian ya. Setelah membuat arah arus sementara, selanjutnya membuat persamaan sesuai hukum 2 Kirchhoff ya, tidak asing lagi ya, diperoleh seperti itu. Maka arus yang mengalir dalam rangkaian adalah setelah kalian temukan persamaan hukum Kirchhoff, maka bisa dihitung ya, I-nya adalah 1 ampere ya. Jadi jawabnya adalah C ya. Ini nanti kalian bisa mencoba dengan soal-soal yang lain tentunya ya. Mencoba dengan soal-soal yang lain untuk menguasai lebih jauh. Ya, peserta didik yang berbahagia, para pembelajar fisika dan tenaga pendidik ya, yang mudah-mudahan semuanya sehat ya. Kita akan tingkatkan soal yang sedikit lebih rumit ya, bukan sulit ya. Setelah kalian pegang konsep-konsep yang ada, ingat ini jangan terkecoh ya. Ini kalau masing-masing loop ada tegangannya lah, ini kata kunci ya, kata kunci yang harus kalian pegang ya. Kalau masing-masing loop ada sumber tegangannya,
maka dia adalah rangkaian ganda ya, rangkaian ganda atau rangkaian lebih dari satu loop. Namun jika ada rangkaian listrik, walaupun hambatannya banyak tapi tegangannya hanya satu, maka itu adalah rangkaian satu loop ya. Dimana kalau seperti itu kalian untuk mencari hambatan penggantinya cukup dengan konsep seri paralel ya. Namun kita lihat rangkaian ini ya. Rangkaian ini karena di loop atas juga ada tegangan dan di loop bawah juga ada tegangan ya, maka ini bisa kita namakan rangkaian dua loop ya. Beri saja nama loop atas dan loop bawah ya. Kita lihat datanya ya. Jika diketahui S1 16 volt, R2 8 volt, R3 10 volt, R1 12 ohm, R2 6 ohm, dan R3 6 ohm, tentukan besar kuat arus listrik rangkaian ya, I-nya. Nah, kalian perhatikan I-nya itu ya. Ya, jadi perhatikan rangkaian. Di titik percabangan berlaku hukum 1 Kirchhoff seperti biasa ya. Lihat di percabangan ya. Itu di percabangan itu arus I1, I2 masuk dan I keluar ya. Maka berlaku I sama dengan I1 plus I2. Maka di rangkaian hukum 2 Kirchhoff pada loop atas berlaku persamaan seperti itu ya. Nah, lihat kalian berlatih sendiri ya untuk menyusun persamaan itu. Kenapa E1-nya minus, kenapa E2-nya minus, kemarin sudah disampaikan ya. Sehingga dari persamaan terakhir yang paling sederhana, kalau sudah disederhanakan ya, dengan dibagi 6 itu, maka diperlukan I1 plus 2I sama dengan 4 ya. Kemudian kita mulai setelah menyelesaikan persamaan di loop atas ya, sebagai loop 1 ini, sekarang kita nangani membentuk persamaan di loop bawah atau loop 2 ya. Nah, itu arus sementaranya perhatikan ya. Perhatikan ya. Hukum Kirchhoff 2-nya berlaku seperti itu ya. Nah, pertanyaan sekarang lihat. Kenapa E2 positif ya? Kenapa E3 positif? Karena waktu kita membuat arus sementara satu lingkaran penuh, maka dia menuju ke kutub positif ya. Sekarang kenapa I1 negatif? Karena arah arus sementara yang kita berikan berlawanan dengan arah arus I yang ada ya. Jadi nggak apa-apa ya, yang penting konsisten ya, jangan tidak konsisten. Jadi kalau berlawanan maka minus ya. Nah, plus I2 kali R3 ya, karena arus sementara yang kita berikan searah I2 ya. Ya, itu ikuti persamaannya ya, ikuti persamaannya, maka akan diperoleh persamaan terakhir lah I2 min I3 sama dengan minus 3 ya. Jadi sebagai persamaan 2, lihat tuh, ini masih berhubungan dengan Kirchhoff ya. Sehingga kita sudah dua persamaan kita peroleh, yaitu I1 plus 2I sama dengan 4 ya, di persamaan 1 itu, dan I min 2I1 sama dengan minus 3 di persamaan 2. Nah, kemudian karena kita akan mengeliminasi salah satu variabel, otomatis yang ditanyakan I, maka variabel I1 harus kita hilangkan ya. Maka persamaan 1 kita kalikan 2, persamaan 2 kita kalikan 1, sehingga diperoleh data seperti ini. Kalau dijumlahkan ya, dijumlahkan, maka I1 tereliminasi atau hilang, maka diperoleh 5I sama dengan 5 ya. Maka I yang ditanyakan 1 ampere. Jadi ini jelas ya, peserta didik yang berbahagia jelas ya. Mudah-mudahan ini dikuasai dengan baik dan generasi muda seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan kalian sukses semuanya untuk meraih cita-citanya, yaitu melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Ya, peserta didik yang berbahagia, kita akan lanjutkan soal bagaimana membaca alat ukur ya. Namun sedikit saya ralat dulu ya. Untuk ampere meter itu batas ukurnya bukan 5 ampere namun 3 ampere ya. Batas ukur maksimalnya ya, di bawah itu bukan 5 ampere namun 3 ampere ya.
Perhatikan alat ukur di samping ya. Ini saya ambil dari soal nomor 30 ujian nasional 2008 ya. Arus yang mengalir dalam rangkaian ini ya. Ini pertanyaanlah nilai hambatan R yang ditanyakan ya. Nah, kalian cari dulu ya tegangan cepitnya PR ya 3/5. Dari mana ini? 3 yang terbaca per skala maksimal 5 ya, kali 10 volt ya, 6 volt ya. Arus yang mengalir dalam rangkaian ini I-nya sama dengan 1,5. Ini yang terbaca di skala banding skala maksimal 5 kali batas ukur maksimal 3 ampere ya, maka diperoleh 0,9 ampere. Yang penting sekali di sini para peserta didik yang berbahagia, saya beri catatan ini hambatan dalam ya. Jadi setiap alat itu punya namanya hambatan dalam. Alat selalu tersusun seri dengan hambatan luarnya. Maka hambatan pengganti dalam rangkaian ya. Kalau memang di alat itu dicantumkan hambatan dalamnya, biasanya menggunakan lambang R kecil, maka R totalnya lah R luar plus R dalam. Dalam ini karena R dalamnya itu dicantumkan ya untuk sumber tegangan adalah 2 ohm, maka persamaannya adalah 2 per plus R ya. Dari hukum 2 Kirchhoff berdasarkan rangkaian diperoleh E sama dengan I kali R plus R dalam ya, sehingga 9 sama dengan 0,9 kali R plus 2 atau 10 sama dengan R plus 2. Maka R hambatan yang terpasang adalah 8 ohm. Jadi jawabannya adalah C ya, ini paham ya. Jadi tidak ada masalah. Nanti kalau di ujian lanjut ya, mungkin US atau UTBK atau SBMPTN ya, mudah-mudahan dasar-dasar konsep ini akan melancarkan kalian untuk menyelesaikan soal dengan baik. Oke, peserta didik dan generasi muda yang berbahagia, tibalah contoh soal terakhir ya, yaitu menghitung kebutuhan energi listrik di rumah ya. Mudah-mudahan dengan kemampuan kalian menghitung kebutuhan energi listrik di rumah, ini kalian akan bisa menghemat pemakaian listrik di rumah kalian ya. Karena betapa berpengaruhnya ya lamanya alat listrik ini dipakai ya. Baiklah, kita coba untuk mencermati soal ini. Sebuah rumah tangga menggunakan 10 lampu masing-masing 20 watt, setrika listrik 300 watt, TV 100 watt. Jika per hari lampu dipakai selama 10 jam, setrika listrik 2 jam, dan TV 5 jam, tentukan A. Energi listrik yang terpakai selama 1 bulan atau 30 hari ya. B. Jika KWH tarifnya 2000, berapa rekening listrik harus dibayarkan ya selama 1 bulan. Ini jawab ya. Kita lanjut satu persatu. Lampu ya, 10 buah kali 20 watt kali 10 jam kali 30 hari, diperoleh kebutuhan energinya adalah 60.000 watt dalam 1 bulan ya. 60 atau kalau jadikan kilowatt jam ya, karena PLN menggunakan satuan kilowatt jam untuk menentukan tarif, maka kita rubah watt jam jadi KWH ya, kilowatt jam ya, kilowatt hour. Kemudian setrika listrik 300 watt kali 2 jam kali 30 hari, 18.000 watt jam atau 18 kWh. Televisi 100 watt kali 5 jam kali 30 hari, 15.000 watt jam atau 15 kWh. Maka kebutuhan energi listrik selama 1 bulan 60 plus 18 plus 15 kWh atau 93 kWh. Sehingga pembayaran rekening listrik yang dibayarkan selama 1 bulan 93 kWh kali Rp2.000 per kWh, diperoleh angka tiap bulannya harus membayar rekening listrik adalah Rp186.000. Nah, tentunya kalau kan ingin lebih hemat, pemakaian harus dikurangi ya, jumlah waktu pemakaian dan sebagainya. Monggo ya, kalian bisa berkoordinasi dengan Bapak Ibu, bisa juga memilih alat listrik yang hemat energi dengan teknologi baru sekarang ini ya, contohnya dengan yang wattnya kecil dan sebagainya ya.
mudah-mudahan bisa menghemat penggunaan listrik kalian di rumah ya. Oke, demikian peserta didik, para pembelajar fisika dan generasi muda Indonesia yang ditunggu oleh bangsa ini untuk menggantikan generasi-generasi seniornya ya. Selamat belajar, semoga sukses. Mengingatkan kembali, jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen karena itu gratis ya untuk pengembangan video-video pembelajaran kami selanjutnya ya. Sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.